Hidup Darmawan berubah drastis sejak 5 tahun terakhir. Dulu, ia dikenal sebagai seorang pedagang sembako yang jujur dan pekerja keras. Warung kecilnya di ujung jalan desa selalu ramai oleh pelanggan. Tapi semuanya berubah ketika Darmawan memutuskan meminjam uang dalam jumlah besar untuk memperluas usaha. Modal itu ternyata tak cukup. Ia terjebak dalam lingkaran pinjaman berbunga tinggi dari para rentenir yang kini menjerat lehernya. Hari itu, matahari sudah tenggelam ketika Darmawan terduduk di sudut rumahnya yang hampir roboh. Kepalanya tertunduk dalam, suara istri dan anak-anaknya terdengar samar di belakang, meminta uang untuk membeli makan malam. Namun, kantongnya kosong. Ia bahkan sudah menjual semua perhiasan istrinya dan barang-barang di rumah untuk membayar bunga hutang. Hatinya terasa seperti diperas, tapi apa daya. Darmawan hanya bisa menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya dari keluarganya yang kelaparan. Darmawan baru saja pulang dari pertemuan dengan rentenir paling kejam di desa, Pak Raji. Lelaki itu memberikan waktu seminggu untuk membayar utangnya yang sudah menumpuk hingga puluhan juta. "Kalau kau tak bisa bayar, rumah ini akan jadi milikku," ancam Pak Raji sambil menatap Darmawan dengan senyum sinis. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Darmawan seperti bel kematian. Malam itu, suara ketukan keras di pintu membuat jantung Darmawan berdetak kencang. Ia membuka pintu perlahan, berharap itu bukan Pak Raji atau anak buahnya. Namun, di depan pintu berdiri para tetangga yang menuntut Darmawan untuk membayar pinjaman kecil mereka. Wajah-wajah mereka penuh kemarahan dan kekecewaan. "Kami tahu kau susah, Darmawan, tapi kau tak bisa terus-terusan lari dari tanggung jawab," seru salah satu dari mereka. Darmawan hanya bisa diam, menunduk, dan menelan rasa malunya. Setelah kerumunan itu pergi, Darmawan kembali ke ruang tengah. Istrinya, Rati, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Mas, sampai kapan kita hidup seperti ini? Aku tidak sanggup melihat anak-anak kita menderita," ucapnya dengan suara parau. Darmawan tidak menjawab. Ia tahu, setiap kata hanya akan menjadi janji kosong yang membuat istrinya semakin kecewa. Ia hanya bisa menatap lantai, berharap bumi menelannya saat itu juga. Pagi berikutnya, Darmawan mencoba peruntungan terakhirnya dengan menjual barang dagangannya di pasar. Namun, nasib seperti tidak pernah berpihak padanya. Barang-barangnya tidak laku. Orang-orang sudah tidak percaya lagi pada Darmawan, yang dikenal sering menjual barang dengan harga tinggi untuk menutupi hutangnya. Ia pulang dengan tangan kosong, hanya ditemani pikiran-pikiran gelap yang terus membayangi. Malam semakin larut, dan pikiran Darmawan semakin kusut. Ia duduk di depan rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. "Apakah ini akhir dari hidupku?" gumamnya pada dirinya sendiri. Rasa malu dan putus asa menguasai pikirannya. Ia bahkan mulai memikirkan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam kepalanya, bisikan-bisikan aneh mulai muncul, menawarkan jalan keluar yang tidak biasa. Di saat-saat gelap itu, Darmawan merasa seperti ada yang memanggilnya dari kejauhan. Sebuah suara lembut namun dingin berbisik di telinganya, "Jika kau ingin keluar dari kesulitan ini, ada cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Darmawan tertegun. Ia melihat sekeliling, tetapi tak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terus bergema di kepalanya, seolah memanggilnya menuju takdir baru yang penuh misteri. Malam itu, setelah mendengar bisikan yang terasa seperti datang dari dalam dirinya sendiri, Darmawan gelisah. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan kegagalannya terus menghantui. Ketika semua orang di rumah terlelap, Darmawan bangkit. Hatinya resah, seperti ada sesuatu yang memanggilnya keluar. Dengan langkah gontai, ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti naluri yang menggerakkan kakinya. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi ia terus melangkah hingga tiba di tepi hutan kecil di pinggiran desa. Di bawah sinar bulan yang pucat, Darmawan melihat sebuah gubuk tua yang hampir tersembunyi di balik pepohonan. Gubuk itu tampak usang, dindingnya penuh lumut, dan pintunya setengah terbuka, seolah mengundangnya masuk. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah menyadari ada tempat seperti itu di desanya. Namun, langkahnya seperti tak bisa dihentikan. Ketika ia membuka pintu gubuk, aroma dupa yang menyengat langsung menyerbu hidungnya, membuatnya tersedak pelan. Di dalam gubuk itu, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Wajahnya keriput, dan sorot matanya tajam namun kosong, seperti mampu menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Lelaki itu mengenakan jubah hitam panjang,
dan di sekelilingnya terdapat benda-benda aneh, keris, botol-botol kecil berisi cairan merah, dan lilin yang menyala redup. "Kau sudah lama ditunggu," kata lelaki itu tanpa berbalik. Suaranya berat dan dalam, seperti menggema dari dasar jurang. Darmawan gemetar, tidak tahu apakah harus lari atau tetap di tempat. "Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu saya akan datang?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Darmawan meremang. "Namaku Pak Wiryo. Aku tahu apa yang kau cari. Kau butuh uang, banyak uang, dan aku bisa membantumu mendapatkannya." Darmawan terkejut. Ia tidak pernah menyebutkan masalahnya, tetapi orang asing ini tahu segalanya. "Aku tidak punya apa-apa untuk membayar bantuanmu," kata Darmawan dengan suara putus asa. Pak Wiryo terkekeh pelan. "Yang kubutuhkan darimu bukan uang. Hanya kesetiaanmu pada ilmu ini, dan keberanianmu untuk melangkah di jalan yang gelap," katanya sambil menggeser sebuah kotak kecil ke arah Darmawan. Di dalamnya terdapat selembar kain merah dan segenggam tanah hitam yang terasa dingin meski tidak disentuh. Pak Wiryo menjelaskan bahwa ritual yang akan dilakukan membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Darmawan harus menyerahkan jiwa kepercayaannya untuk mendapatkan kekuatan. Penggandaan uang itu nyata, tapi bukan tanpa konsekuensi. "Kau akan mendapatkan kekayaan, tapi kau harus siap menanggung beban yang datang bersamanya," ujar Pak Wiryo sambil menatapnya tajam. Darmawan ragu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Hidupnya sudah berada di ujung tanduk. Malam itu juga, Pak Wiryo memulai ritualnya. Darmawan disuruh duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari garis putih seperti kapur. Lilin-lilin dinyalakan di sekelilingnya, dan mantra-mantra berbahasa asing mulai dilantunkan. Suara Pak Wiryo semakin keras, seperti menggema di seluruh gubuk. Darmawan merasa tubuhnya panas, dan kepalanya berputar-putar. Ketika akhirnya ritual selesai, Pak Wiryo memberikan sekeping koin emas kecil ke tangan Darmawan. "Ini awalnya. Dengan ini, kau akan menarik kekayaan seperti magnet." Ketika Darmawan keluar dari gubuk itu, hari sudah menjelang pagi. Namun, ia merasa berbeda. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seperti ia bukan lagi orang yang sama. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam erat koin emas itu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Darmawan terbangun dengan perasaan campur aduk. Semalam terasa seperti mimpi buruk yang nyata, tetapi koin emas yang kini tergenggam erat di tangannya menjadi bukti bahwa semua itu benar-benar terjadi. Ia memandang koin itu dengan hati-hati, sinarnya yang keemasan memantulkan harapan sekaligus ketakutan. Ia bertanya-tanya, apakah benar benda kecil ini dapat mengubah hidupnya? Namun, tak ada waktu untuk ragu. Rentenir akan datang menagih hutang, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melunasinya. Darmawan memutuskan mencoba petunjuk yang diberikan Pak Wiryo. Ia mengambil selembar uang dari sisa terakhir tabungannya, meletakkannya di atas kain merah yang diberikan. Dengan suara bergetar, ia melafalkan mantra yang diingatnya dari malam sebelumnya. Ruangan sepi di rumahnya terasa menekan, dan udara di sekitarnya seperti mengental. Sesaat tidak terjadi apa-apa, hingga tiba-tiba muncul selembar uang tambahan di sebelah uang aslinya. Matanya melebar. Ini benar-benar terjadi. Namun, Darmawan merasa aneh. Uang baru itu terlihat seperti uang asli, tetapi dingin saat disentuh, seperti baru saja diambil dari dalam peti es. Ia tidak mempedulikannya. Yang penting, uang itu nyata. Dengan semangat baru, ia mengulangi ritualnya berkali-kali, menghasilkan beberapa lembar uang yang kini ia masukkan ke dalam dompetnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Darmawan merasa ada secercah harapan. Siang itu, Darmawan pergi ke pasar untuk menguji uang hasil ritualnya. Ia membeli beberapa kebutuhan pokok dan menyerahkan uang itu ke pedagang. Uang itu diterima tanpa masalah. Tidak ada kecurigaan. Darmawan merasa lega, seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai terangkat. Tapi ia juga sadar, ini baru permulaan. Jika ia ingin benar-benar keluar dari lubang hutang, ia harus menghasilkan lebih banyak uang. Berbekal keberhasilan kecil itu, Darmawan mulai memberanikan diri untuk memperluas ritualnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di malam hari, mengucapkan mantra dan menggandakan uang. Namun, semakin sering ia melakukannya, semakin aneh suasana di sekitarnya. Kadang, ia merasa ada bayangan yang mengintip dari sudut ruangan,
atau suara langkah kaki samar di belakangnya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya. Tapi, jauh di lubuk hati, ia tahu sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dalam waktu singkat, kabar tentang Darmawan yang tiba-tiba memiliki banyak uang mulai menyebar di desa. Beberapa orang yang mengenalnya heran bagaimana ia bisa membayar hutang kecilnya kepada mereka, sementara masih ada rentenir besar yang mengejarnya. Darmawan tersenyum samar setiap kali ditanya, tetapi tidak pernah memberikan jawaban jelas. Ia tahu, jika orang-orang tahu sumber uangnya, mereka mungkin akan menjauhinya, atau bahkan mencoba mengambilnya. Namun, keberhasilan ini hanya menambah ketamakan Darmawan. Ia mulai memimpikannya kehidupan mewah, rumah besar, mobil mahal, dan penghormatan dari orang-orang desa. Ia merasa kekuatan baru ini memberinya kendali penuh atas takdirnya. Tetapi dalam mimpi-mimpi indah itu, selalu ada bayangan gelap yang menyelinap, mengingatkannya pada ancaman yang pernah disampaikan Pak Wiryo. Darmawan mengabaikan semua itu. Ia terlalu sibuk menikmati hasil dari ritualnya. Malam itu, ketika ia selesai melakukan ritual dan menambah tumpukan uangnya, ia mendengar suara pelan seperti bisikan. "Apa yang kau lakukan tidak akan gratis, Darmawan," suara itu berkata, mirip dengan suara Pak Wiryo, tetapi lebih dingin dan menakutkan. Darmawan mematung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya efek kelelahan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu permainan yang ia mulai ini akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Dalam waktu beberapa minggu, hidup Darmawan berubah drastis. Ia bukan lagi lelaki miskin yang dikejar rentenir dan tetangga. Kini, ia menjadi sosok yang dihormati dan dicemburui di desa. Darmawan membayar lunas hutang-hutangnya pada Pak Raji, rentenir yang dulu mengancam akan mengambil rumahnya. Tidak hanya itu, ia membeli sebidang tanah baru di pusat desa untuk membangun rumah megah. Warga desa, yang dulu mencibirnya, kini memandang Darmawan dengan penuh kekaguman. Darmawan juga mulai membeli barang-barang mewah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Ia membeli motor besar untuk dirinya sendiri dan kalung emas untuk istrinya, Ratih. Anak-anaknya kini memakai pakaian baru dan sekolah di tempat terbaik di kota. Namun, Ratih merasa ada sesuatu yang janggal. "Mas, dari mana semua uang ini?" tanyanya suatu malam, dengan nada khawatir. Darmawan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Rezeki tak terduga, Dik. Jangan pikirkan itu." Tapi di balik senyum itu, hatinya penuh kecemasan. Keberhasilan Darmawan menarik perhatian banyak orang. Desas-desus tentang kekayaannya menyebar cepat. Banyak yang percaya Darmawan telah menemukan tambang emas atau harta karun di hutan. Beberapa bahkan menduga ia mendapat warisan dari kerabat jauh. Namun, ada juga yang berbisik bahwa Darmawan menggunakan cara gaib untuk meraih kekayaannya. Tapi Darmawan tidak peduli. Ia menikmati status barunya sebagai orang terpandang di desa. Suatu hari, seorang tetangga bernama Pak Surya datang ke rumahnya dengan wajah penuh harap. "Wan, aku dengar kau bisa menggandakan uang. Bisakah kau membantuku? Aku hanya butuh sedikit untuk melunasi hutang-hutangku," pintanya dengan suara bergetar. Darmawan terdiam sejenak. Ia tahu membantu Pak Surya berarti harus membocorkan rahasianya. Namun, melihat peluang untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh, ia akhirnya setuju. "Bawa uangmu besok malam. Aku akan coba membantumu," jawabnya dingin. Malam berikutnya, Pak Surya datang membawa segepok uang. Darmawan melakukan ritualnya dengan hati-hati. Dalam beberapa menit, uang itu berhasil digandakan. Wajah Pak Surya penuh kegembiraan. "Terima kasih, Wan. Kau benar-benar luar biasa," katanya. Dalam sekejap, kabar tentang kemampuan Darmawan menggandakan uang menyebar luas. Orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya, membawa uang dan memohon bantuan. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula tekanan yang dirasakan Darmawan. Ia harus terus melakukan ritual hingga larut malam, dan setiap kali melakukannya, suara-suara aneh dan bayangan gelap di sekitarnya semakin sering muncul. Bahkan, beberapa kali ia merasa tubuhnya menjadi sangat lelah, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Tapi Darmawan tidak berhenti. Kekayaan dan pujian yang ia terima terlalu menggoda untuk dilepaskan. Di tengah kesibukan itu, Pak Wiryo tiba-tiba muncul kembali di depan rumahnya. Lelaki tua itu menatap Darmawan dengan senyum yang penuh misteri. "Kau sudah menikmati hasilnya, kan? Tapi ingat, semua ini ada harganya," katanya dengan nada dingin.
Darmawan mencoba menghindar. Aku bisa mengatasinya sendiri, Pak. Aku tidak butuh bantuan lagi, jawabnya tegas. Pak Wiryo hanya terkekeh. Kau pikir ini permainan yang bisa kau hentikan kapan saja? Kau salah besar, Darmawan, katanya sambil pergi meninggalkan rumah. Setelah kepergian Pak Wiryo, Darmawan merasa hidupnya mulai tidak tenang. Meskipun uang terus mengalir, ia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat wajah orang-orang yang datang padanya dengan penuh harap, tetapi kemudian berubah menjadi bayangan gelap yang menyerangnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, tetapi setiap pagi, ia kembali pada rutinitas menggandakan uang, seolah-olah ia tidak punya pilihan lain. Kekayaan yang ia idamkan kini mulai terasa seperti belenggu yang tak bisa dilepaskan. Malam itu, Darmawan duduk di ruang tengah rumah megahnya, dikelilingi oleh tumpukan uang yang telah ia hasilkan dari ritual. Ia mencoba menikmati keberhasilannya, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Rumah yang dulu ramai dengan canda tawa anak-anak kini terasa hampa. Ratih, istrinya, memilih menghindar darinya. Wanita itu sering menangis diam-diam di kamar, merasa ada sesuatu yang kelam dalam kekayaan suaminya. Darmawan tahu, keluarganya mulai merasakan dampak dari apa yang ia lakukan, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sementara itu, orang-orang desa semakin berdatangan ke rumahnya. Mereka membawa uang, perhiasan, bahkan barang berharga lainnya untuk digandakan. Beberapa dari mereka adalah tetangga yang dulu mencibir dan merendahkan Darmawan. Ironisnya, mereka kini memohon-mohon kepadanya. Namun, setiap kali ia menyelesaikan ritual untuk orang lain, beban di tubuhnya semakin berat. Darmawan merasa ada sesuatu yang perlahan menghisap energinya, tetapi ia terus melakukannya demi mempertahankan reputasinya. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan ritual untuk salah satu pelanggan, Darmawan kembali mendengar bisikan-bisikan. Kali ini, suaranya lebih jelas dan tajam. Darmawan, kau sudah melangkah terlalu jauh. Waktumu hampir habis, suara itu berkata. Darmawan menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan dirinya, menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, tiba-tiba lilin di ruangan itu padam sendiri, dan udara menjadi dingin seperti es. Ketakutan mulai menghantui Darmawan. Ia memutuskan menemui Pak Wiryo untuk meminta penjelasan. Dalam perjalanan ke gubuk tua di pinggir hutan, langkahnya terasa berat. Di sana, ia menemukan Pak Wiryo duduk seperti biasa, dengan senyum sinis di wajahnya. Aku sudah bilang, semua ini ada harganya. Kau pikir kau bisa terus mengambil tanpa memberikan apa-apa sebagai gantinya? Ujar Pak Wiryo. Darmawan menunduk, tidak mampu menjawab. Pak Wiryo melanjutkan dengan nada tajam, semakin banyak uang yang kau gandakan, semakin besar hutang yang kau bayar. Tapi bukan hutang kepada manusia, melainkan kepada kekuatan yang lebih besar. Kau telah berjanji untuk setia, dan janji itu tidak bisa kau ingkari. Darmawan merasa darahnya membeku. Ia ingin berhenti, tetapi ia tahu, sudah terlalu jauh untuk mundur. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Wiryo tersenyum dingin. Kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar tenaga atau waktu. Kau tahu apa yang mereka inginkan, bukan? Darmawan terdiam, tetapi hatinya tahu apa yang dimaksud. Keluarganya. Ia gemetar membayangkan konsekuensi dari tindakannya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk, mencoba mencari cara untuk menghindari kehancuran yang semakin dekat. Setibanya di rumah, Ratih menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tolong berhenti, sebelum semuanya terlambat, ratapnya. Tapi Darmawan tidak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat, seolah itu adalah perpisahan terakhir. Dalam hati, ia berjanji akan melindungi keluarganya bagaimanapun caranya, meski ia harus menghadapi konsekuensi mengerikan sendirian. Malam itu, Darmawan kembali ke ruang ritualnya, tetapi kali ini ia tidak menggandakan uang. Ia hanya duduk di tengah lingkaran mantra, berdoa dalam keheningan. Tolong, tunjukkan jalan keluarnya, gumamnya. Namun, yang datang bukanlah jawaban, melainkan bayangan gelap yang perlahan mengelilinginya. Darmawan tahu, waktunya hampir habis. Bayangan itu tidak hanya mengancam kekayaannya, tetapi juga seluruh hidupnya. Kini, ia harus memilih, mempertahankan kekayaan dengan harga yang tak terbayangkan, atau kehilangan segalanya demi menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Darmawan semakin dihantui rasa takut yang mencekik.
Malam demi malam ia merasa dinding rumahnya menyempit, seperti menjerat dirinya dalam kungkungan tak terlihat. Bayangan gelap yang dulu hanya sesekali muncul kini hampir selalu ada. Wajah-wajah orang yang pernah ia bantu menggandakan uang mulai membayang dalam tidurnya, namun mereka tidak tersenyum. Wajah mereka penuh kemarahan, dan suara mereka bergema di kepalanya, "Kembalikan, kembalikan apa yang telah kau ambil dari kami." Ratih, istrinya, semakin cemas. Wanita itu melihat suaminya semakin berbeda, lebih pendiam, lebih dingin, seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. "Mas, aku mohon, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak sanggup melihatmu seperti ini," pintanya suatu malam. Namun, Darmawan hanya menggeleng. "Kamu tidak akan mengerti, Dik. Ini urusan yang tidak bisa aku jelaskan," jawabnya singkat. Ratih hanya menangis, merasa semakin jauh dari suaminya. Suatu malam, ketika Darmawan tengah melakukan ritual, suara-suara itu kembali. Kali ini lebih keras, hampir seperti teriakan. "Waktumu habis, Darmawan. Serahkan jiwamu, atau keluargamu akan menjadi gantinya." Tubuhnya gemetar hebat, dan koin emas yang ada di tangannya tiba-tiba menjadi panas, membakar telapak tangannya hingga ia terpaksa menjatuhkannya. Lingkaran mantra yang biasa ia buat di lantai mulai berpendar merah, seperti darah yang membara. Tak sanggup lagi menahan tekanan, Darmawan berlari ke gubuk Pak Wiryo di tengah malam. Ia mendobrak pintu, tetapi gubuk itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Wiryo, seolah-olah lelaki tua itu tidak pernah ada. Namun, di tengah ruangan, Darmawan menemukan sebuah cermin besar yang sebelumnya tidak ada. Ketika ia mendekat, bayangannya di cermin berubah menjadi sosok gelap dengan mata menyala merah. "Semua ini adalah pilihanmu, Darmawan. Kau tahu apa yang harus kau bayar?" Suara itu bergema dari dalam cermin. Darmawan jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan menyerahkan segalanya, tapi jangan ambil keluargaku," jeritnya. Sosok di cermin tertawa dingin. "Kesempatan? Kau pikir hidup ini memberimu belas kasihan? Tidak ada jalan kembali. Kau akan kehilangan apa yang paling kau cintai. Hanya itu cara untuk membayar hutangmu." Cermin itu tiba-tiba pecah, dan Darmawan merasa dadanya sesak, seolah jiwanya sedang direnggut paksa. Ketika ia kembali ke rumah, suasana sudah berbeda. Ratih dan anak-anaknya tidak ada di kamar. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, tetapi hanya menemukan jejak-jejak samar seperti bayangan yang bergerak cepat. Darmawan semakin panik, hingga akhirnya ia menemukan Ratih berdiri di ruang tengah, memeluk anak-anak mereka. Namun, wajah Ratih pucat, dan matanya penuh dengan ketakutan. "Mas, apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Tolong aku," serunya dengan suara bergetar. Darmawan mencoba mendekati mereka, tetapi sesuatu menahannya. Udara di sekitarnya terasa berat, dan bayangan gelap yang sering ia lihat kini mengelilingi keluarganya. Bayangan itu berbisik, "Kau tidak bisa melarikan diri dari kami. Pilihan telah dibuat." Darmawan jatuh terduduk, menatap keluarganya yang perlahan memudar menjadi kabut hitam. "Tidak, jangan ambil mereka, ambil aku saja," teriaknya putus asa. Tapi bayangan itu hanya tertawa, meninggalkan Darmawan dalam kehancuran total. Malam itu, Darmawan duduk sendirian di ruang tengah yang kosong, dikelilingi oleh uang yang tidak lagi berarti apa-apa. Ia kehilangan segalanya, keluarga, kebahagiaan, dan bahkan dirinya sendiri. Tangisnya pecah, memecah kesunyian malam. Tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Di balik kekayaan yang ia kumpulkan, Darmawan kini hanyalah lelaki yang hancur, terjebak dalam jeratan janji kelam yang tidak bisa ia lepaskan. Pagi itu, Darmawan duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah desa. Rumah yang dulu ramai dengan canda tawa anak-anak dan suara Ratih kini hanya sunyi dan penuh bayangan masa lalu. Uang yang bertumpuk di meja tidak memberikan kebahagiaan, hanya mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Warga desa yang dulu memuji dan memohon bantuannya mulai menjauh, menganggap Darmawan sebagai sosok yang membawa kesialan. Desas-desus tentang keluarganya yang menghilang secara misterius mulai menyebar, membuatnya semakin terpuruk. Darmawan mencoba mencari keluarganya. Ia pergi ke berbagai tempat, bertanya kepada orang-orang, bahkan menyusuri hutan tempat ia pertama kali bertemu Pak Wiryo. Namun, tidak ada jejak yang bisa ia temukan. Setiap langkahnya hanya membawa kekecewaan, dan setiap malam ia kembali ke rumah dengan harapan yang hancur. Di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa keluarganya telah diambil oleh kekuatan gelap yang pernah ia panggil, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Suatu malam, dalam keputusasaan, Darmawan kembali melakukan ritual penggandaan uang. Namun, kali ini ia tidak melakukannya untuk mencari kekayaan, melainkan untuk memanggil kekuatan yang pernah ia gunakan. Aku tahu kalian mendengarku. Kembalikan keluargaku. Aku akan melakukan apa saja, teriaknya dengan suara serak. Namun, ruangan itu tetap sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Ketika Darmawan hampir menyerah, bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Sosok itu bukan lagi hanya bayangan, melainkan wujud yang mengerikan, tinggi dengan mata merah menyala. Kau berani memanggil kami lagi, Darmawan? Apa lagi yang ingin kau berikan? Kau sudah kehilangan segalanya. Suara sosok itu bergema seperti ribuan bisikan sekaligus. Darmawan gemetar, tetapi ia tidak mundur. Ambil nyawaku, tapi biarkan keluargaku kembali, katanya dengan penuh keberanian yang tiba-tiba muncul. Sosok itu tertawa dingin. Nyawamu tidak cukup, kau sudah terlalu jauh melangkah. Namun, ada satu cara untuk menyelamatkan mereka, katanya, lalu memberikan Darmawan sebuah pilihan yang mengerikan. Darmawan harus menyerahkan semua orang yang pernah ia bantu menggandakan uang kepada kekuatan itu. Jiwa mereka akan menjadi ganti untuk keluarganya. Pilihan itu membuat Darmawan terdiam. Ia tahu apa artinya. Semua orang di desa yang pernah ia bantu akan kehilangan segalanya, bahkan nyawa mereka. Darmawan merasa tubuhnya lemas. Ia terjebak dalam dilema yang mengoyak hatinya. Jika ia menerima tawaran itu, ia akan menjadi pengkhianat bagi orang-orang yang mempercayainya. Tetapi jika ia menolaknya, keluarganya akan hilang selamanya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, tidakkah ada cara lain? Apakah tidak ada cara untuk menghentikan semua ini? Sosok itu menggeleng perlahan. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kau harus memutuskan sekarang. Dalam tangisnya, Darmawan akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan keluarganya, tidak setelah semua dosa yang ia lakukan. Aku tidak akan menyerahkan mereka. Aku akan mencari jalan lain, bahkan jika aku harus menyerahkan diriku sepenuhnya, katanya dengan tegas. Sosok itu terdiam. Malam itu, Darmawan duduk di tengah lingkaran ritualnya, menghadap lilin-lilin yang bergetar seperti nyala api di tengah badai. Ia merasa hampa, namun tekadnya sudah bulat. Jika ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya melalui tawaran gelap itu, ia akan mencari cara lain, meskipun harus mengorbankan seluruh dirinya. Ia menutup mata dan mulai melantunkan mantra dengan suara serak. Aku menyerahkan segalanya. Jiwa ini adalah milikmu, tapi kembalikan keluargaku. Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik, tetapi kemudian ruangan itu terasa berguncang. Bayangan-bayangan gelap mulai mengelilinginya, dan suara-suara bisikan kembali terdengar, semakin keras dan menusuk telinga. Darmawan tetap di tempatnya, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Sosok yang sama seperti sebelumnya muncul di hadapannya, tetapi kali ini tampak lebih besar dan lebih mengancam. Darmawan, kau berani bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Namun, kami akan menerima tawaranmu, ujar sosok itu. Tubuh Darmawan tiba-tiba terasa ringan, seolah-olah jiwanya perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak melawan. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan keluarganya. Kembalikan mereka, itu saja yang aku minta, gumamnya. Sosok itu tersenyum dingin. Permintaanmu akan dipenuhi, tetapi ingat, kau tidak akan ada lagi untuk menyaksikan hasilnya. Ini adalah akhir bagimu. Seketika, Darmawan merasa tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Ia melihat kilasan kenangan hidupnya, hari-hari bahagianya bersama Ratih dan anak-anak, masa-masa sulit ketika ia dikejar rentenir, dan akhirnya keputusan kelam yang membawa dirinya ke jalan ini. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tidak menyesal. Jika ini bisa menyelamatkan mereka, aku rela, pikirnya sebelum segalanya menjadi gelap total. Ketika Darmawan menghilang, lilin-lilin di ruangan itu padam, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Namun, di kamar tidur rumahnya, Ratih tiba-tiba terbangun dengan terengah-engah. Ia menemukan dirinya kembali bersama anak-anaknya, tidak tahu bagaimana mereka bisa kembali ke rumah. Wajah Ratih basah oleh air mata, tetapi ia merasa lega melihat anak-anaknya aman. Mas Darmawan, panggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Ratih mencari ke seluruh penjuru rumah, tetapi Darmawan tidak ditemukan.
Hanya ada jejak lingkaran ritual di ruangan kecil tempat suaminya biasa melakukan pekerjaannya. Ketika Ratih mendekat, ia melihat secarik kertas di lantai. Tulisan tangan Darmawan yang tergesa-gesa ada di sana, asteris, aku telah menukar segalanya untuk kalian. Maafkan aku, Ratih. Hidupkanlah kehidupan yang bahagia tanpa aku. Asteris. Ratih jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh, memahami bahwa suaminya telah pergi untuk selamanya demi mereka. Di desa, berita tentang hilangnya Darmawan menyebar dengan cepat. Banyak yang berspekulasi bahwa ia melarikan diri karena dosa-dosanya, sementara yang lain percaya bahwa ia telah dihukum oleh kekuatan gaib yang ia panggil. Namun, tidak ada yang tahu kebenarannya. Rumah Darmawan perlahan menjadi sunyi, hanya dihuni oleh Ratih dan anak-anaknya yang berusaha melanjutkan hidup. Meskipun begitu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Orang-orang yang pernah datang kepada Darmawan untuk menggandakan uang mulai mengalami nasib buruk. Mereka kehilangan kekayaan mereka secara tiba-tiba, beberapa bahkan kehilangan lebih dari itu. Kegelapan yang pernah Darmawan panggil sepertinya belum berhenti. Seolah-olah, meskipun Darmawan telah pergi, dosa-dosanya masih meninggalkan bayang-bayang di desa itu, menjadi peringatan bahwa setiap kekayaan yang diperoleh dengan cara kelam selalu memiliki harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Darmawan terus menghantui desa. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kesuksesannya kini berubah menjadi tempat yang ditakuti. Ratih, meski berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan bau dupa yang menyengat seolah tak pernah hilang dari ruang ritual Darmawan. Anak-anaknya pun sering bermimpi buruk, menyebut nama ayah mereka dalam tidurnya. Ratih mencoba melupakan semuanya, tetapi desakan dari warga desa membuatnya semakin sulit. Orang-orang yang pernah meminta bantuan Darmawan mulai datang ke rumahnya, menuntut jawaban. Ratih, di mana suamimu? Uang kami hilang begitu saja setelah ia pergi. Apa ini ulahnya? Tanya seorang lelaki tua dengan nada marah. Ratih hanya bisa menangis. Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga kehilangan dia, jawabnya lirih. Namun, jawaban itu tidak memuaskan mereka. Keadaan semakin memburuk ketika salah satu tetangga yang pernah menggandakan uang ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Desas-desus mulai menyebar bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian Darmawan dengan kekuatan gelap. Orang-orang mulai menghindari Ratih dan anak-anaknya, menganggap mereka sebagai pembawa sial. Ratih merasa terisolasi, tidak ada lagi yang berani mendekati rumahnya. Pada suatu malam, Ratih memberanikan diri masuk ke ruang ritual Darmawan. Ia menyalakan lilin dan melihat lingkaran mantra yang mulai pudar, tetapi masih terasa aura gelap yang pekat. Di tengah ruangan, ia menemukan sebuah kotak kecil yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Saat membukanya, ia menemukan sebuah buku catatan milik Darmawan. Tulisan tangan suaminya memenuhi halaman-halaman itu, mencatat setiap ritual yang pernah ia lakukan dan setiap jiwa yang terikat pada perjanjian kelam. Ratih membaca halaman terakhir dengan hati berdebar. Asteris, aku tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika kau menemukan ini, Ratih, aku mohon maaf. Aku tidak bisa membatalkan apa yang telah kulakukan, tetapi mungkin kau bisa menghentikan kutukan ini. Kunci semua ini ada pada cermin di rumah Pak Wiryo. Hancurkan, dan kau mungkin bisa memutuskan rantai kegelapan ini. Asteris. Ratih tertegun, merasa beban berat di pundaknya. Ia tahu, meskipun takut, ia harus mencoba demi keluarganya. Keesokan harinya, Ratih pergi ke gubuk tua di pinggir hutan tempat Darmawan dulu bertemu Pak Wiryo. Gubuk itu tampak lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan, dengan pintu yang berderit dan suasana yang begitu sunyi. Ratih masuk dengan gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Di dalam gubuk itu, ia menemukan cermin besar yang disebutkan oleh Darmawan. Bayangannya di cermin tampak berbeda, pucat, dengan mata yang penuh ketakutan. Ratih mengangkat sebuah batu besar yang ia bawa dari luar. Dengan sekuat tenaga, ia memukul cermin itu. Namun, cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, cermin itu mulai bergetar, dan bayangan gelap muncul dari dalamnya. Suara yang pernah Darmawan dengar kini menggema di ruangan itu. Ratih, kau tidak seharusnya ada di sini. Kau ingin menghancurkan perjanjian yang telah dibuat. Kau tidak akan berhasil. Meski ketakutan, Ratih tidak menyerah. Ia memukul cermin itu lagi dan lagi, sambil berteriak, aku tidak peduli dengan perjanjian kalian.
Aku hanya ingin keluargaku bebas dari kutukan ini. Akhirnya, setelah pukulan terakhir, cermin itu retak dan pecah menjadi serpihan kecil. Bayangan-bayangan gelap berteriak sebelum menghilang, dan gubuk itu tiba-tiba runtuh seolah-olah ditelan oleh bumi. Rati berhasil keluar tepat waktu, tetapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia hanya berharap tindakannya cukup untuk memutuskan rantai kutukan yang diwariskan oleh Darmawan. Setelah cermin pecah, Rati merasa dunia seolah berhenti berputar. Waktu di sekitar gubuk tua itu terasa terhenti, dan udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang mencekam semakin merasuki setiap sudut rumah, tetapi yang lebih menakutkan adalah perasaan seolah-olah sesuatu yang gelap sedang mengintai. Rati tidak bisa memastikan apakah ia telah berhasil memutuskan kutukan itu, atau justru membuka pintu menuju kesulitan yang lebih besar. Di rumah, anak-anaknya yang sebelumnya tampak begitu gelisah mulai menunjukkan perubahan. Mereka tidak lagi terbangun di malam hari, dan wajah mereka terlihat lebih tenang. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Anak-anaknya, yang dulu penuh canda tawa, kini tampak lebih dewasa, matanya kosong, seperti kehilangan kebahagiaan mereka. Rati mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai menggerogoti hatinya, berpikir bahwa mungkin itu adalah dampak dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Namun, perasaan cemasnya semakin membesar. Suatu malam, Rati terbangun dengan suara ketukan di pintu. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada sebuah batu kecil yang tergeletak di depan pintu. Saat ia memungut batu itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada kekuatan yang menatapnya dari dalam batu itu. Ia melemparkannya jauh, tetapi ketukan itu tidak berhenti. Setiap malam, batu itu muncul di depan pintu, dan semakin banyak ketukan yang terdengar, sampai rasanya seperti seluruh dunia sedang mengetuk pintu rumahnya. Rati mulai merasa bahwa meskipun ia telah menghancurkan cermin dan mencoba untuk memutuskan kutukan yang menjerat suaminya, Darmawan masih ada di suatu tempat, tak terjamah oleh waktu dan ruang. Di suatu malam yang kelam, ia duduk di ruang tengah, menatap foto keluarga mereka yang sudah lama memudar. Dalam keheningan itu, suara-suara itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih dekat. Seperti bisikan dari masa lalu yang tidak bisa hilang. "Rati, aku masih di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Suara itu datang begitu dekat, seperti terbisik di telinga Rati. Ia membekap telinganya, berusaha menahan air mata yang sudah lama tertahan. Namun, suara itu tidak bisa ia hindari. Ia merasa seolah-olah Darmawan berbicara langsung dari dalam dirinya, mengingatkan bahwa kutukan itu belum benar-benar berakhir. Dengan mata yang berkilat, Rati mulai mencari jawaban lebih dalam. Ia kembali ke gubuk tua itu, tetapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa anak-anaknya, yang semakin menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengerikan. Dalam perjalanan ke sana, ia merasa dunia seolah semakin jauh, dan dirinya semakin terasing. Sesampainya di gubuk, Rati merasakan aura yang lebih gelap daripada sebelumnya, dan sesuatu yang asing mulai menyelimuti pikirannya. Begitu tiba di depan reruntuhan gubuk, Rati merasakan kehadiran sesuatu yang lebih kuat, lebih jahat. Di tengah abu dan sisa-sisa bangunan yang hancur, cermin yang dulu dihancurkannya telah muncul kembali, utuh tanpa cacat sedikit pun. Namun kali ini, bukan bayangan Darmawan yang muncul, melainkan sosok yang jauh lebih menakutkan, makhluk gelap dengan mata yang menyala merah. Rati tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Semua yang telah dilakukan tidak cukup untuk menghentikan kutukan ini. "Sekarang, kau akan tahu harga dari semua yang kau lakukan, Rati," suara itu menggeram. "Kutukan ini tidak akan pernah selesai, dan kini anak-anakmu adalah bagian dari warisan yang tak bisa lepas. Tidak ada yang bisa mengubah takdir." Rati berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Dunia yang pernah ia kenal kini berubah menjadi sebuah kegelapan yang tak berujung.